Halo semuanya, pernah nggak sih kamu kepikiran satu pertanyaan yang wow, dalam banget? Pertanyaan tentang konsep keberadaan itu sendiri, bahkan sebelum ada keberadaan seperti yang kita tahu sekarang? Pertanyaannya simpel, tapi bikin mikir. Di mana Tuhan sebelum alam semesta ini ada? Logis banget kan pertanyaannya? Soalnya buat kita, semua hal itu pasti ada di mananya. Ada lokasinya. Jadi wajar kalau kita bertanya begitu. Tapi, gimana kalau aku bilang untuk nemuin jawabannya, kita justru nggak perlu menjawab pertanyaan itu. Malah, kita harus mempertanyakan pertanyaannya itu sendiri. Kadang-kadang, mengubah sudut pandang adalah kuncinya. Oke, biar nggak bingung, kita bedah pelan-pelan ya. Pertama-tama, kita harus paham dulu ada dua kategori yang beda banget. Kategori buat kita, para makhluk, dan kategori buat Sang Pencipta. Keduanya punya aturan main yang sama sekali berbeda. Gini nih bedanya, kita, manusia, hewan, planet, semua yang diciptakan itu butuh tempat buat ada. Kita kejebak dalam dimensi ruang dan waktu, nggak bisa keluar. Nah, Sang Pencipta, dia beda. Dia sama sekali nggak terikat sama yang namanya ruang dan waktu. Jadi konsep di mana atau kapan itu ya cuma berlaku buat ciptaan, bukan buat penciptanya. Nah, ini dia poin kuncinya. Konsep tempat itu sendiri adalah bagian dari ciptaan. Sama kayak waktu, materi, energi. Tempat itu punya awal, diciptakan dari yang tadinya tidak ada. Jadi masuk akal nggak sih kalau sesuatu yang diciptakan malah jadi wadah buat yang menciptakan? Kan nggak mungkin. Dan ini bukan cuma mainan logika atau filsafat loh. Penjelasan ini punya dasar kuat banget dalam tradisi Islam. Yuk kita lihat dalilnya. Ada satu hadis kunci dari Nabi Muhammad yang menjawab ini semua. Bunyinya singkat, padat, tapi wah, maknanya luar biasa. Hadisnya bilang, Allah sudah ada dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Itu dia, tidak ada sesuatu pun selainnya. Coba deh kita urai logikanya bareng-bareng. 1. Allah sudah ada. Cek. 2. Karena nggak ada apapun selain dia, itu artinya ruang, waktu, dan tempat juga belum ada. Cek. Jadi kesimpulannya apa? Ya, kategori tempat atau di mana itu emang nggak berlaku buat dia. Simpel kan? Oke, itu kan kondisi sebelum alam semesta ada. Terus gimana setelahnya? Setelah ruang dan waktu diciptakan, apa ada yang berubah dari sifat Tuhan? Nah, ini penting banget buat dipahami. Jawabannya sama sekali enggak. Ini prinsip yang fundamental. Sifat Tuhan itu tidak berubah. Jadi waktu dia menciptakan ruang, bukan berarti dia jadi butuh ruang. Dia nggak jadi bergantung sama ciptaannya sendiri. Dia tetap sama persis seperti sebelum alam semesta ada. Para ulama udah merangkum ini dalam satu kalimat yang keren banget. Allah ada tanpa tempat dan sekarang dia tetap seperti sedia kala. Artinya, nggak ada yang berubah. Dulu, sekarang, selamanya, dia tidak butuh tempat. Jadi, kalau kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi, sekarang kita punya sudut pandang yang baru kan? Pertanyaannya bukan lagi di mana Tuhan, tapi pemahamannya adalah Tuhan itu ada tanpa butuh di mana. Konsep tempat itu aja yang nggak relevan untuknya. Tentu, ini bakal bikin kita mikir lebih jauh lagi. Kalau gitu, bagaimana dong dengan ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang arsy atau singgasana Tuhan? Kalau Tuhan nggak butuh tempat, lalu apa makna arsy itu? Nah, itu pertanyaan yang seru banget buat kita bahas di lain waktu. Sampai ketemu lagi!